Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji ya Muhairal Judi wal Karam nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakan wa bihi min khawfihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa anifna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji al-fatayyaji ya Muhairal Judi wal Karam Bismillahirrahmanirrahim Bisanatul Mutasirina Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin ila anqal bab sutratil musalli utai kubab berkenaan oleh gawe aling-alinge wong kang salat Nabi Juhaim bin al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu lamun weruh sapa lemar wong kang lewat bainadal musalli ing dalem ngarepe wong kang salat mada ing dindine dosa alai kang ana ing atase almar minal ismi bayane saking dosa katana yak ana apa ayat yang to adep sapa maru yang arep enak ing dalam mangsa 40 iku khairun wa bagus lalu kedue almarhum min ayyamuru tinimbang lewat sapa almarhum ben ing dalam ngarep wong kang salat muttafaqun alaih dan sepakate pone hadis wala fil Bukhari wa waqa'alan tumibo apa hadis bil bazar ing dalam bazar men wajah akhir sing wajah anggone arba'ina opo ing dalam 40 akane kholifan tahun bab menerangkan penutup bagi orang yang sholat suatu yang menutupi bagi orang yang sholat semisal tongkat atau tembok atau tiang ya. Jadi sholat itu jangan berada di tengah-tengah shaf tanpa ada penutup di tengah masjid orang-orang penutupnya. Nah, hal ini dapat menandakan orang itu faqih, ahli faqih atau tidak dilihat dari tata cara ia sholat.
ketika dia sholatnya menghadap ya penutup, semisal urutannya tembok, kemudian tiang sokong, kemudian tongkat ditancapkan atau barang yang ditumpuk, itu berarti sudah melaksanakan kesunahan dalam sholat. Dari Abi Juhaim bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun ngerti jikalau mengetahui siapa al-maru orang yang lewat bainatul musalli di hadapan orang yang sholat, mada alaihi minal itsm, apa yang dosa apa yang akan menimpa pada dirinya, lakana maka orang itu lebih utama berdiri selama 40 hari. Dalam satu riwayat 40 hari, ada satu riwayat 40 tahun. Ya. Lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamur baina yadayhi. Maka berdiri selama 40 hari itu lebih utama baginya daripada melewati di depan orang yang sholat. Muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari wa waqa'il Bazzar min wajhin akhar arba'ina kharifan, 40 tahun. Sampai ngadeg sajam aja itu sudah pegel-pegel, sudah capek. Disetrap berdiri dulu kalau anak-anak yang terlambat sekolahnya atau melanggar aturan dari sekolah itu berdiri menghadap bendera hormat gerak, kadang sejam, 2 jam. Nah ini berdiri 40 hari atau 40 tahun, kejune kaya ngomong. Ya, berarti kan dosa besar lah, termasuk dosa besar. Ketika ada orang yang sholat, kita jangan sekali-kali lewat di depannya. Bahkan dalam satu riwayat nanti hadis yang setelahnya itu boleh dibunuh halal darahnya, ya sampai ancamannya seperti itu. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat suilat dan takoni sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Tabuk ing dalam perang Tabuk an sutratul musalli saking aling-alinge wong kang salat. Faqala Nabi mithlu muhiratil rahli, yaiku madane kayu sendenane sekedhuk. Akhrajah Muslim. Sendenan sekedhuk. Jadi sampai nampak bukal itu kan ada joknya, terus untuk sendenan, kayu sendenan. Ya seukuran 2,5 biro, artinya 1 biro 36 cm lah. 2/3 diro, 1 dironya kan 50 cm, 2/3-nya diro berarti sekitar berapa? 36. Coba dihitung 50 bagi 1/3 berapa? 50 bagi 3 berapa? 12,5. Hah? 50 bagi 3 16. 16/3 ditambah 2 berarti 32 cm. Jadi penggaris itu kan 30 cm, penggaris yang bersih. Menumpuk barang yang tingginya 32 cm itu sudah menggugurkan, sudah memenuhi syarat daripada satir penutup bagi orang yang sholat. Mulai nang kene ditanya siapa Nabi dalam perang Tabuk tentang penutupnya orang yang sholat. Jawabnya Nabi semisal sandaran sekeduk. Sekeduk itu penutup dari rohilah atau kendaraan waktu itu, unta atau kuda atau
cm. Wan Sabrata ibni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya gawe aling-aling sapa salat sira bis salatin dalam salat walau bisa senajan kelawan jemparing akhrajahu al-Hakim. Ya. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani ketika Rasulullah dawuh supaya salah satu kalian di dalam sholat membuat penutup meskipun hanya dengan jemparing, ya. Anak panah, anak wajah Hakim, panah kan 30 cm, ya, sekitar 32 cm. Wa Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka as-salata ing salat makotake as-salata ing salat makotake as-salata rajuli salata rajuli ing salate wong lanang al-muslim di dalam yakun ing dalam nalikane orang iku berarti dalam arep ya musalli mislu muhiratir rahli apa padane senderane sekedhuk sapa almar'atu siji wong wadon wal himaru keledai wal kalbu asu al aswatu kang al hadis ai ikra al hadis wa fi dalam hadis al kalbu tawi asu al aswatu kang iku setan akhraja dan hadis Muslim walau kedue Muslim Imam Muslim an Abi Hurairah nangute pada hadis dunal kalbi ora lapat asu wali Abi Dawud wa Nasih bin Abbas nangute duna akhirih maqayada mayiti sapa Ibnu Abbas al-mar'ata yang wadah bil haid kelam mengkahet. Dari Abi Dzar al-Ghifari qala Rasulullah dawuh memutuskan sholatnya seorang laki-laki yang muslim ketika, ya, di hadapannya jika di hadapannya tidak ada semisal senderan sekedhuk tadi, barang atau tongkat yang menutupi, ya. Siapa almaratu wong wadon. Yang kedua himar keledai. Yang ketiga al-kalbul aswad anjing hitam. Maksudnya apa ini? Sampean sholat nang ngarepe kok ana wong wadon misalnya. Sampean gawe penutup di depan kamu, sholat kamu kok perempuan. Artinya orang yang haid atau himar keledai atau anjing yang, ya, hitam. Yang dimaksud anjing hitam di sini syaiton wal al-kalbul aswad itu syaiton. Anjing hitam, ya, anjing hitam. Anjing yang warnanya hitam itu setan. Al-Jam Muslim walau anak beranggu dunal kalbi. Ketua Imam Muslim dari bawah semisal hadis itu tapi tidak ada lafaz al-kalb. Oleh Daud an-Nasih membahas nahwu duna akhirih. Qayatul al-mar'ah bil haid dengan wanita yang haid. Mulane nanggon Mekah itu sholat kita softnya barisnya itu kadang ada perempuan di depan kita, ya. Kalau menurut di sini, ya, makruh. Maksudnya adalah naksul ajr, ya, kurangnya pahala. Tapi ada kaul hadis ini dinasakh. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla nalikane salat sapa atu salah siji ira ila semani sujudi yasturka gawe aling-aling sapa ing sek menanas ing wong fa arada mung ngarepake sapa atu wong siji ayat jatazan yang lewat sapa atu bae nek dalam ngarepe ahadukum faliyat fahu mongko becik nolak ing ahad fa in aba melamun moh sapa ahad faliqatilu mongko merangono sapa atu ing ahad fa inna mawan mesti utai ahad itu setan fa kontakuna berwayah fa inna mau mongko sedune iku sertane ahad al-qarina ono kanca setan. Dari Abi Sa'id al-Radhiyallahu anhu Rasulullah dawuh ketika
sholat siapa salah satu di antara kalian pada suatu yang menutupi dari manusia, artinya dari orang yang lewat, kita membuat penutup. Kemudian sudah ada penutup kok fa'arada ahadun, ada seseorang menghendaki ayat staza lewat di hadapannya, fal yadfa'hu, maka hendaknya ia menolak, menahan, menghalangi, tidak boleh lewat di depannya. Di sholat penutup, misalnya penutup, ada orang mau lewat, sampai menghalang, tidak boleh lewat, biar muter, ya, dihalangi, sunat. Baik apa jika tetap tidak mau, sudah dihalangi ngeyel lewat, paling buat dulu, maka kamu boleh memeranginya, membunuhnya. Baik nama wa setan, sungguhnya orang yang lewat di depannya itu setan. Ya. Wafi riwayat baik namahu al-qorina, sungguhnya bersama orang yang lewat itu al-qorin, setan, ya, konco setan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla nalikane salat sapa ing salah siji ira fal yajal mongko becik dadi akeh tilka wajhi arah ngarepe sirah atau wajah man saya ing suci atau ngarepe, ya. Fal yajal mongko becik dadi akeh sapa ahad tilka wajhi ing arah ngarepe raine man saya ing suci. Fa namanya aja mengelamun orang nemu sapa ahad kalian sip mongko becik adaka ke sebat ason ing tongkat atau tekan. Fa namanya pun mengelamun orang ana apa ason fal yahud to mongko becik garis sapa ahad khoton ing garisan kelawan garis temenan itu malah itu mongko orang bahayane ing ahad Allah sapa man wong marwa kang lewat zaman benerin dalam ngarepe ahad. Akala jauh Ahmad atau maca sahih naiban wala musik dan orang anane bener sapa man wong zama kang nyono salah ciptaan mesene hadis iku mutalipun hadis yang baik balwa baru tawi hadis iku hasan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah ngendika ketika salat salah satu kalian hendaknya menjadikan di hadapannya sesuatu atau barang gitu, tas atau meja atau panam yajib yang orang nemu valian sip asan, maka hendaknya ia menancapkan tongkat. Dulu kan tanah bisa ditancap, sekarang pakai keramik, ya, pakai meja atau pakai dampar atau tas atau ya, tumpukan. Banam yakun nek ora ana maneh fal yakhutta khattan, maka garis dengan garis. Garisnya itu dari utara ke selatan atau memanjang dari memanjang atau melebar boleh. Kemalaya dulu man marra kemudian orang bahayane ya ing ahad sapa wong sing lewat di hadapannya. Jadi kalau ada orang yang lewat kamu halangi itu boleh. Tapi ketika ada penutup, ada orang lewat, kamu tidak boleh menghalangi. Makruh untuk menghalangi. Salah diri kamu sendiri, tidak pakai penutup. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah la yaqta'u as-salata sayyid. Orang mengkoti salat pembosan suci-suci. Wa drak lan lakosira mas nolak kosra ing wong kang lewat mas tatotun ing dalam selagine kuwasa sira akhraja Abu Dawud wa bisanadi dokter. Jadi misalnya ada orang yang lewat di hadapan kamu ketika sholat itu tidak memutus sholat kamu, artinya sholatnya tetap sah, ya. Sholatnya tetap sah. Berkurang pahalanya tapi tidak membatalkan, ya. Tidak membatalkan orang yang sholat ketika ada orang yang lewat di depannya. Babul has alal khusyuk fi shalah, utawi iki bab martelake ngegerai ing dalam khusyuk ing dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen to salat sapa rajul wong lanang mukhtasron hale
malang kedek muttafaqun alaihi. Muslim wa maknahu ayat ala utamana hadis iku ayat ala yang ndadekake sapa rajul yaitu ing tangane rajul ala khosan ante selain pengen rajul. Qabil Bukhari an Aisyah anna dzalika setune mengkono muhtasiran fi'lul yahud iku pedanane wong Yahud di salat Yahud. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mencegah seseorang melakukan sholat dengan muhtasiron walang kedek. Makna dari muhtasiron dadekake tangane nanggon lempenge rajul. Bukhari asah anna dalika bahwasanya hal itu walang kedek malang kedek itu termasuk fi'lul Yahud, perbuatannya Yahud di dalam sholat mereka. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kunti manamikane wis den ajoake apa asahu panganan sore pada umum ngawiti sira bi kelawan asar qabla an tusalli dalam sadurunge salat sira al maghrib ing maghrib muttafaqun. Mau sholat maghrib, makanan sore sudah siap saji, tinggal makan. Lapar. Gimana? Dahulukan makan kemudian sholat, supaya sholatnya khusyuk. Orang kepikiran panganan sing nang ngarep. Nah nang kene jika kutimal asa ketika didahulukan atau diajukan pada dirinya asa, fabda'u maka awali dengan asa makan sore sebelum sholat maghrib. Idza ta'aradul asa wal isya kutimal asa. Ketika dua perkara ini berbarengan, ya, berlawanan, asa makan sore atau isya, dahulukan asa supaya khusyuk. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama nalikane jumnah sabatun salah siji ro fi salat fala yamsah monggo aja musab sabahat al khasai kerikil fa inna rahmatan satune rahmat di kedua jihu madhepake apa rahmat ing ahad. Wallahu sampai isnad dan sahih wa zad ahmad wahidatan kelawan usapan siji auta utawa ninggal sira. Habis sahih an muaikib nahu pada hadis bawari tahlil. Ketika berdiri, siapa salah satu kalian, artinya ketika berdiri di dalam sholat, maka jangan mengusap kerikil yang ada di jidatnya atau di tempat sujudnya. Tapi Imam Malik membolehkannya, karena sesungguhnya rahmat itu ada di hadapannya. Rawal khamsah bisnan sahih wa zad Ahmad wahidatan autan. Fala yamsah al-hasa wahidatan. Nambahi selamat wahidatan autan utawa ninggal usir. Nanti ketika setelah selesai sholat baru diusap, ya. Kalau masih sholat makruh untuk mengusap jidatnya atau tempat kerikilnya. Ya sebelum sholat dibersihkan dulu kan, supaya nanti kamu bisa khusyuk. Karena orang yang sholat itu rahmat menghadap pada dirinya, ya, rahmatnya Allah. Ketika kamu, ya, mengusap atau tidak khusyuk, ya rahmat itu akan hilang. Wa nasa radhiyallahu anhu qala tiba sapa dhewe sa'atu takon ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltifat saking masalah noleh di salat dalam salat. Aqala tiba sapa Nabi huwa utawi iltifat iku ihtilasun panyebrot yang tali suhu kang nyebrot ing ihtilas sapa setan min salat dan abdi saking salate kawula. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa sahahu iyyaka utadawu iyyaka wa tiyasira wal iltifata ing iltifat mulang oleh bisa salat. Painaus tune iltifat iku halakatun rusak. Paingkana kalau ana iltifat iku lain Buddha wajib ora tapi tahu mongko iku ing dalam salat sunah. Diceritakan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha ngendika, saya bertanya Rasulullah tentang
noleh, tengok dalam sholat. Kanjeng Nabi menjawab, huwa ikhtilas, tengok, noleh ke ikhtilas, copet, mengambil sesuatu dalam keadaan atau lalai, ya, ala ghaflah. Iltifat itu sebab mengurangi pahala, makruh. Ya. Selagi tidak sampai batas membelakangi kiblat. Kalau sampai membelakangi kiblat, mulai mengguli kiblat, ya batal. Oh, mana ya? Batal. Dari ngomong aku apa tak saya mengguli kiblat. Saya batal, nolak. Makruh selama tidak mengguli kiblat di sholat. Makruh, sah sholatnya tapi makruh. Kalau melirik ini juga ya makruh. Ia kawal iltifat, takutlah kamu dari menoleh di dalam sholat, karena sungguhnya menoleh itu halakatun, kerusakan. Baikkan ala Buddha, memang harus menoleh, maka hendaknya di dalam sholat sunnah saja. Misalnya salam, assalamualaikum, teruskan sholatnya, dalam sholat sunnah. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana dalam nalikane ono sapa salah siji ro sholat dalam sholat, pada setengah hati yunaji bisik sapa robot bareng ahad. Kalau dia sukonna mongko aja. Ngidu teman sahabat penade dalam ngarepe ahad, wala an yang orang saking arah tengane ahad, walakin ansiman tapi ngedos sira saking arah kiwane ahad. Tanta kodami dalam ngisore belakangane ahad, utawa dari riwayat atau tanta kodami dalam ngisore belakangane ahad. Ketika salah satu kalian sholat, sesungguhnya ia sedang bermunajat terhadap Tuhannya, berbisik, munajat, komunikasi, sehingga tidak boleh untuk meludah di hadapannya, ke arah depannya, dan juga tidak di arah kanannya. Nek memang harus meludah, walakin ansimali ke arah kirinya, itu pun di bawah belamaan kakinya, di bawah kakinya, ke arah kiri. Muttafaqun alaih, dalam satu riwayat autah takodan, ini di bawah kakinya. Itu nek orang nang masjid, nang masjid haram, tidak boleh. Kamu kan bawa sajadah, di sajadah kamu bawa sebelah kiri. Wa an radhiyallahu anhu qala kana ana apa kiramun klambu li Aisyah kedue Aisyah satarat kang nutupi apa kiram, nutupi sapa Aisyah biklan kiram jani babai dia arah kamare Dewi Aisyah. Faqala nika sapa Nabi la mari Aisyah andika laha mari sapa Nabi sallallahu amiti ingkrehno sira ana sing ingsun kira maka ing selaku sira hada rupane iki. Baina sene kelakuan la tazalu ora kingsir apa tasawiru biro gambar-gambarane kira iku tak ridu, ya. Ridu maring ingsun di salat dalam salat ingsun. Wa Bukhari wa tafaqa sepakat sapa Bukhari Muslim hadis dia hadis yang sahih kisoti ambijaniyati ing dalam kisah nyeritakake dodot putihe ambajaniyah. Abijaniyati Abijaham. Dodot putihe Abijaham. Wafi kuna hadis fainah setune ambajaniyah iku alhad ni nglalekake ing ingsun an sholatis ing sholat isya. Ambajaniyah kisah pakaian sing tebal, sing ora tandane di dalam. Dari Anas, sahabat Anas ngendika, ana apa selambu, ya, kain yang tipis
wol ya sing duweni warna-warni plonang-ploneng ya. Milik Dewi Aisyah menutupi siapa Dewi Aisyah dengan kiro arah rumahnya dari masjid Islam Boni. Kalau kanjeng Nabi ngendika maring Dewi Aisyah, amiti singkirno, ambil, jangan di situ, singkirkan dari saya. Kiro mangka selambu siro ada ya iki kiro. Karena sesungguhnya latazalu terus menerus gambar-gambar iku blondang-blondang warna-warninya itu tak itu mengganggu pada diriku ya di dalam sholat. Mulanya makruh nganggo pakaian ketika sholat yang warna-warni ya, batik atau gambar ono Bob Marley misalnya kan. Arab atau sepak bola atau pemain sepak bola sopong itu mengganggu orang yang sholat. Bagusnya yang putih yang polos. Watafaqqa ala hadisnya fi kisati ambajaniya Abi Jaham wa fihi fa'inna sungguhnya ambajaniya kayak ganggu aku yang dalam sholatku. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yantahiyanna becik marenono sapa pondro kom yarfauna kang dengaake absane peningale aqwam ila sama maring dhuwur langit fi sholat salat aula tarjib utawa ora bakal bali apa absar ilahi maring aqwam. Kawan sapa muslim walai kedua Jabir an Aisyah qala dawuh sahabat Dewi Aisyah sami itu tidak Rasulullah SAW yang pernah tiga sahabat Rasulullah sholat orang sholat di hadrat tam indah melawan hadire atau ing dalam sandinge panganan wala wahwa lan orano utawi musalli iku yudafimu ngampet hadas ngampet ing musalli apa ahbasani hadas atau perkara loro. Dari sahabat Jabir bin Samurah yang ngendika Rasulullah dawuh benar-benar menghentikan siapa kaum yang mengangkat penglihatannya ke langit-langit di dalam sholat. Jadi nek sholat aja dengar. Ya. Aja dengar. Kalau tetap dengar ya melihat ke langit-langit aula tarji ilaihim atau tidak akan kembali penglihatannya kepada mereka. Ini ancaman, sangat dilarang hal tersebut. Wa Muslim wala Aisyah qala dawuh sapa Aisyah sami itu saya mendengar Rasulullah ngendika tidak ada sholat dengan hadirnya makanan. Artinya kalau ada makanan yang hadir makan saja, masak dulu daripada nanti tidak khusyuk sholatnya. Wala wa waidatul abasan dan juga sholat ora kena karo ngempet hadas makruh ya, hadas pipis, kentut, BAB dan yang lainnya. Nanti sholatnya kalau cengar-cengir nah, orang khusyuk. Hadas dulu, buang hadas dulu, hajat buang. Wa Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi al-tasawuf utawi tasawuf ya, tasawuf ke menguap iku nasihat saking setan. Kaidah tataban nalikane menguap angop sapa salah sira fal yakdim monggo becik ngempet sapa ahad mastata ing dalam salat ini puasa sapa ahad. Wa Muslim atau wazada bis salat ing dalam salat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi ngendika menguap minas setan termasuk dari perbuatan setan. Antum itu perbuatan setan. Jika menguap salah satu kalian mana fal yang hendaknya mempet ditahan aja angop mas satu asa semampunya Ruang Muslim wadah wazada di dalam sholat. Orang meneh ketika memang harus menguap sholat tahan
ditutup dengan tangan kalian. Boleh yang bagian luar, boleh dalam, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Ya, itu ditutup. Nah, makanya jangan menguap ketika sholat. Ya ngantuk tapi ya memang obatnya ngantuk ya turu tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Man ana kaifa ma hubbuhum kaifa ma man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma hawakum man ana kaifa ma hubbukum ahwakum man ana laulakum kaifa ma Pertanyaan pertama, bagaimana jika sholat sambil memejamkan mata? Tidak batal sholatnya dan tidak dipenjara. Itu orang dipenjara karena tidak melanggar pasal undang-undang dasar. Orang dipenjara tidak membatalkan sholatnya, tapi hukumnya makruh. Karena sunnahnya bagi orang yang sholat itu melihat ke tempat titik di mana ia akan sujud, kecuali dalam beberapa hal, seperti dia ketika tasahud tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini orang yang sholat melihat jari telunjuknya illallah ya. Itu kecuali satu. Ada kaul ketika kita juga sholat di hadapan Ka'bah itu melihat Ka'bah, karena melihat Ka'bah itu termasuk pahala. Tapi yang muktamad meskipun di depan Ka'bah tetap kita melihat tempat sujud kita, di mana kita akan sujud di situ ya. Ada lagi kaul ketika sholat jenazah, tapi yang utama tetap kita meskipun tidak sujud ya melihat ke bawah. Sholat jenazah kan orang rukuk orang sujud, tetap lihat. Bagaimana ketika sholat dalam gelap gulita atau sedang padam listrik? Ya tetap melihat tempat sujud. Ya, di mana kita sujud, nggak usah merem, nggak usah malam deleng peranan ini bono, sing ngamuk, sing ngamburi, kok ya, tidak. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Cukup, sudah paham semuanya. Artinya kesimpulannya tadi kita ngaji Sutratul Musalli, penutup bagi orang yang sholat. Sangat dianjurkan bagi orang yang sholat itu membuat di hadapannya itu
penutup sholat. Ya. Baik urutannya yang pertama tembok, jadi sop pertama lah langsung ke tembok, atau kalau tidak kita cari tiang masjid menghadap tiang. Yang ketiga, kalau tidak ada tiang, kalau tidak di tiang masjid, kita menanjak-nantungkan kalau bisa, kalau tidak barang gitu. Setelah itu baru sajadah. Kalau tidak ada sajadah, baru kita menggarisnya memanjang. Ya, itu sutratul musolli. Ketika ada penutup, ada orang yang mau lewat, hukumnya yang lewat haram. Sunnah bagi kita untuk menghalangi orang yang lewat di depan kita. Ketika tidak ada penutup, ya, ada orang yang lewat hukumnya makruh. Kita tidak boleh untuk menghalangi orang tersebut. Hukum melewati orang yang di depan orang yang sholat, asal tidak di tengah jalan, itu kadang haram, kadang makruh tadi. Berbeda ketika di jalan, dia sholatnya di tengah jalan, ya. Jalan kan untuk lewat. Atau sop depan itu kosong, kamu kok malah sholatnya di sop belakang, padahal di depannya kosong. Itu lewat di depannya tidak makruh, ya, tidak haram. Artinya salah dirimu, kenapa tidak menutup sop. Masalah kedua tentang bab apa kan? Sholat makruhnya sholat ketika menahan angin, menahan hadas, ya, baik hadas kecil atau hadas besar, itu kita dimakruhkan untuk mengerjakan sholat dalam keadaan ngempet hadas. Atau kita makruh juga sholat ketika makanan sudah hadir di hadapan kita, ya. Hendaknya dahulukan makan kalau memang kita sudah lapar dan makanannya sudah ada dan waktunya masih luas, masih cukup, maka hendaknya makan. Ini tentang khusyuk di dalam sholat. Hukum khusyuk itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Khusyuk itu sunnah. Kita sholat itu pikiran kemana-mana, itu sudah menjadi umum. Bahkan kalau kita kehilangan sesuatu atau punya rencana sesuatu, itu ingatnya pas lagi sholat. Itu menandakan kita tidak khusyuk sholat. Menurut Imam Al-Ghazali, khusyuk termasuk rukun sholat, sehingga ketika tidak khusyuk tidak sah sholat. Tapi 1000 banding 1 orang yang sholat bisa khusyuk. Yang penting kita sholat memenuhi syarat rukunnya, insya Allah sah menurut fikih dan mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dan menggugurkan kewajiban kita dari perintah sholat. Itu saja yang dapat sampaikan. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Muhammad. Allahumma ya fariqul furqan. Allahumma fariqul furqan. Inzilal Qur'an bil hikmah wal bayan barik fi syari'at syarh qadar. ونسلم فانتسلم وعوضة وما قدر وحدة يا رجل الكرام اللهم اجعلنا من التقى وتلقى عن كل حسن من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.